Digendong-gendong ya. Oke, inilah dia 10 hero yang sudah dipilih. EVOS Legends memilih Granger, Barat, Popol, and Kupa. Estes Harit, sementara Bigger Alpha memilih Pakvito, Joe, Varsha, Uranus, Cloud sebagai line up-nya. Oke, dia berani memilih Cloud karena dia sadar. Gila, di berani depannya banget bakal coba, enggak dia sadar di depannya dia bakal bisa ditahan sama ada damage di early game-nya. Kalau kemarin kan dia nggak punya early damage. Sekarang nggak harus di pas pambran, tapi setidaknya ketika junglernya diharas, itu bisa ditahan. Enggak, cuman balik lagi ini ada resiko yang besar di saat dia masuk dan benar-benar ada momen di mana dia Thanos welcome-nya dan kita akan menyaksikan di Land of Down langsung aja pertempuran antara EVOS Legends versus Bigetron. Dan tentunya dipandu oleh siapa KB? Kalau nggak Mas, KB. Raja Remas dan ternyata RKT yang menggunakan Polpa, Popol and Kupa. Masih di spam loh stikernya dari kemarin. Iya. Masih nih ya, Dan ternyata Rek bakal mengganggu pergerakan dari para pemain tim. Bigetron Nava di jungler, dialah top lane sana Pak Pulu. Iya, belum 45 detik udah sampai sana ya Rek. Ngapain lu ngecat dinding di situ Rek? Hei. Oke, diganggu begitu saja dan bahkan Branche harus gunain satu buah retribution untuk mengamankan posisi orange buff-nya. Yap. Namun RKT masih belum mau berhenti. Dikirimkan Kupa ke bagian depan. Langsung digigit-gigitin. Sementara RKT. Nyebelin banget ya nih Rek. ampun. Ini Rek nyebelin banget. Sampai kemarin dia pakai Rafaela masuk montek loh dia. Masuk montek-montek dan lihat Rainbow. Bakal coba untuk membantu pergerakan RKT. Bakal coba dipaksa untuk mundur. Purify mau gak mau harus digunain. Itu dipanis karena Rek bandel banget lo. Ngapain dekat-dekat Brans lo. Ha? Pulang sana. Gitu. Dipanggilkan lu sama El Profesor Luminare. Langsung diberikan heal-heal tambahan lagi. Tapi di bagian atas. Clover akan berhadapan langsung dengan Matt. Dan ini kalau misalkan melihat dari laning phase seperti ini ya, memang Clover agak sedikit berat sih melawan Matt dan berhadapannya benar-benar dalam 1v1 situation. Sementara Ripo, dia juga tidak bisa menumbangkan anti-match. RKT gak punya Purify lagi, mau coba dipasang, first spot bakal didapatkan oleh Ripo. Harusnya kali ini ternyata masih coba di-jiggle. Gak bisa pulang, maunya digoyang first blood. Diamankan di arah mid lane-nya. Ditampol-tampol punggung dari Popol, namun Kupa pun masih bingung apa perintah dari tuannya. Dan inilah langsung menjadi first blood untuk Bigetron Alpha. Nah, lihat Baratnya udah mulai dewasa, udah mulai masuk SMP setelah SD. Kali ini masih coba untuk bertahan clearing minion saja di arah bottom lane. Ya, sementara itu kalau misalkan ngeliat dari setup turtle-nya dari kedua belah tim juga masih benar-benar ready banget. Dan Versik bahkan sudah lebih ready untuk setup team fight yang sekarang. Karena Brans dan memiliki mana pool yang cukup untuk tim fight jangka panjang. Betul banget, dan Sonata dari keluarga Sorakaye diusir begitu saja. Bakal coba fokus menuju ke arah Turtle Versik. Akankah berhasil oh my god, ada sedikit ikan paus saja di sini. Oke. Ada sedikit ikan paus nih ya teman-teman semua. Kita masih menunggu kabar dari manakah technical issue ini berasal. Tapi dari 5 menit ataupun beberapa menit pertama, 2 menit pertama masih berimbang hanya saja. Ada satu first blood yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha. Karena sedang pause, apakah ini saatnya kita harus ke pasar beli kartun? Dan Cakep. tentunya sambil membaca pantun. Oke, apakah ada pesan-pesan dari teman-teman semua dari Bigetroopers ataupun EVOS Fam yang ada di luar sana? Kalian bisa mengirimkan langsung pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada para player ataupun tim. Ada nih keren nih. Gua dulu. Baca. Pergi ke Mekah bareng Mang Ujang. Cakep. Amin. Bismillah, EVOS menang. Widih. Ini Ini ada yang bisa dibilang dari enggak bukan arus kanan, bukan arus kiri. Nih, baca ya. Push rank Mobile Legends kalah menang. Oke. Push ranknya bareng mas-mas. Oke. Siapapun di game ini yang menang, Oke. yang penting casternya kalung emas. Waduh. Luar biasa, Mas Baskoro ya. habis itu Pak Pulung harus dari Bigetron. Dari Bigetron langsung ketemu Pak ya. Yes. Semangat ngecasternya Bang. Sekalian nitip salam buat BTS. Waduh. Langsung ada salam-salam yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman. Tolong ya. Walaupun sedang pause kayak gini, teman-teman jangan lupa untuk tetap berikan komentar positif. Yep. Agar yang muncul dari segi semangat, dukungan itu benar-benar positif. Yes, ini adalah membuktikan kalau misalnya kalian semua yang berdampak positif ke Bener. kita. Tapi itu balik ke Land of Down. Oke. Tapi ternyata di sana ada PNS yang dikeluarkan begitu saja. Riba dengan beli oleh RKT. Menjadi pilihan. Masih mau lebih. El Profesor Luminar menjadi penting. Dan bahkan dikejar dinosaurus gijing. Uang. Dan bahkan Riponya ditumbangkan begitu saja. Ya ampun, namun untuk kali ini mereka tidak ada yang berhasil ditumbangkan karena Profesor Illuminare berhenti menjadi player dan dia menjadi dokter keliling di situ. Illuminare, bukan Luminare. Berarti Luminaire.
Iya. Oke, P3K keliling kali ini. Yoi. Sudah mencoba untuk melakukan rotasinya dan bahkan dari EVOS Legends mencoba untuk mempress di arah bottom lane. Para pemain dari tim BG Alpha. Ada seorang Ripo yang coba untuk nge-defense seorang diri sebagai jomblo di bottom lane. Wah, Ya ini ngaruh banget loh buat Versik loh damage-nya loh. Kalau misalkan kita tahu sendiri Rondo itu akan memberikan basic attack 2 kali. Yap. Dan kalau misalkan ditempel sama seorang Estes, apalagi Estes yang udah di buff, itu akan menambahkan physical attack 20%. Ulala. Oke, tapi tergigit begitu saja dari KYY dan bahkan RKT sudah menjadi serigala depan sana. Para pemain dari tim BG bakal coba balik lagi karena mereka harus mempertahankan purple buff yang sangat spesial untuk seorang Brand. Ya ampun, itu coba lihat anti-match udah segede itu badannya antara Baras dan juga anti-match. Gue sudah bingung untuk membedakannya. Sementara itu untuk Mat kali ini sebagian atas sana. Oke, tapi dari top lane sana, KYY bakal coba dipaksa dengan satu Rhapsody. Dipukul mundur begitu saja. Luminar menempel adiknya. Tidak terlepas dari pandangan seorang El Profesor Luminar. Dan Sonata telah dikeluarkan. Tujuh seorang man. Ada satu bos zaman Ford. Kemudian Signovision. Dua Dragon Garage Spy dan bahkan Red Bull. Follow up yang tepat. Menemukan seorang fencing. Dan di sini bahkan Bigetron Alpha yang membalikan keadaan di area top lane. Versiknya tertangkap lewat adanya satu Feder yang langsung dikeluarkan begitu saja. Masukin ke dalam. Masukin ke dalam Saya Nah. tidak sadar Pak ya. Masukin ke dalam Kenapa dia Flash. bisa mendadak ada di luar tadi lo mic saya. Astaga. Kok gua kecil banget dengernya. Gua udah nungguin follow up tiap mulu. Kata gua dengernya kecil Maaf banget. kenapa dia bisa keluar nih kayaknya begini tadi nih ya. Aduh. Oke. Emang terkadang kalau lagi terlalu semangat keluar jalur. Bener. Suka Oke, barbar. tapi menuju ke arah turtle untuk kali ini para pemain dari tim EVOS Legends RK di depan sana. Well sangat tadi keluarga peribat dan keluarga bahkan kali ini gak ada satupun follow up damage. PDSC, Rainbow terdiam dan Charcoal diamankan tanpa ada konten. Iya, walaupun dia sudah tertangkap sekali tadi dari Versiknya, tapi untuk kali ini turtle-nya sudah langsung diamankan. Lama banget habis buka puasa dan makan turtle. Kanyang paru Iden. Mungkin seperti itu Versiknya. Oke, benar banget. Udah terlalu kenyang setelah makan dendeng dan paru. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka tahu Cloud ini salah satu natural counter dari seorang Versik. Jadi mereka tidak terlalu worry. Mereka masih tunggu untuk item-item yang dimiliki oleh seorang Brans. Dan sebenarnya yang struggle itu adalah Ripo deh tadi. Dan Profesor silakan itemnya. Iya, kalau misalkan dari segi item melihat kali ini benar-benar kayak kejar-kejaran sih dari kedua belah tim. Mereka nggak mau ketinggalan dari sisi itemnya. Lihat Ripo dan juga Matt yang sama-sama sudah mengamankan Brute Force. Dia dari samping aja dari awal emang benar-benar pengen sustain. Mereka nggak mau yang namanya ngamanin mungkin Dan dari segi Sonata fight dan lihat bahkan Rainbow burungnya kena. ditembak begitu saja. Hampir saja mulus tapi ternyata masih bisa cover dengan Wings by Wings. Bakal fokus menuju ke arah mid lane tapi ternyata berhasil dengan blazing duetnya. Berhasil clearing tapi tidak berhasil menyelamatkan harta, tahta, dan turret. Wah. Harta, tahta, dan turret yang ada di tengah lane of down. Kali ini harus langsung direnggut oleh EVOS Legend. Dan Versik pun masih memiliki waktu dan tempat untuk bisa melakukan farmingan dengan begitu santainya. Alright, bahkan kali ini ada KYY depan sana. PDS untuk clear minute saja dan bahkan Bigetron Alpha harusnya sadar. Mid turret ini terlalu penting untuk dia. Karena dia menggunakan Cloud yang benar-benar harus memiliki mobilitas cukup tinggi. Dari KT menggigit seorang MATT. Tapi ternyata masih ada Purifier top lane sana dan tak berhasil ditumbangkan. 4 player standby. Kayak di depan sana. Mencoba pegang begitu saja. Dari terlalu besar dan bahkan The Way of Dragon versi. Follow up dengan Blazing Duel. Jadi sana belum berhasil mendapatkan poin apapun. Bahkan berhasil. Ya Sakaratul Maut hampir saja direnggut nyawanya di top lane. Brans masuk dalam keadaan sehat walafiat tapi tidak dalam keadaan keluarnya. Begitu bonyok, begitu remuk. Namun untuk kali ini zaman pola begitu aja. Langsung kabur dengan Wings by Wings. Aku pulang langsung. Langsung aku pulang. Udah stop Ji, jangan nyanyi Ji. Tung tuang. Lu aku pulang, gua aku mual Ji ya. Oke, tapi Turtle lagi diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan bahkan kali ini membuat perbandingan gold di menit yang cukup jauh. Meskipun poin diamankan di Bigetron Alpha. Tapi 18.000 gold diamankan EVOS Legends. Iya, perbedaan satu gold ini benar-benar sangat mempengaruhi dan wow, Hengki baru saja melakukan satu buah pergerakan yang bisa dibilang unnecessary movement. Ya itu mau nggak mau, kalau dia paksakan dia bisa ditelan. Karena di situ ada seorang Rhapsody dari seorang Granger. Indah yang bermuara nggak? Indahnya akan bermuara. Oke. Anti-match sudah punya brute force. Ngejar KYY bakal lebih enak lagi. Lihat, dengan sebuah dinosaurus kici di arah bottom lane sana. Yang bisa memakan bahkan seorang KYY sekalipun. Dan ini jujur ya, kalau misalkan melihat dari setup EVOS Legends ini, mereka tuh kalau misalkan kayak, kamu mau nyari apa? Mau nyari team fight? Cari aku. Wah, kamu mau nyari turret? Cari aku, kata Luminar. Oke. Tapi kalau kamu nyari pengobatan tradisional, aku pun tuh. Oke, tapi ternyata di arah top lane sana
seorang RKT masih coba untuk menahan dengan sabar. Ada serigalanya yang berbulu domba bakal coba dipanggil. Dam Kupa. Dam Kupa. Ade abangnya langsung menghilang dan dia pun harus adop lagi. Tapi Luminar kali ini tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur. Tapi tidak bisa. Tidak bisa selamat. Ada pertempuran masih pecah di ujung sana. Zaman Force udah dikeluarkan juga. Zaman Force dikeluarkan. Ultimate menahan diri. Dua Dragon tapi ternyata berikan dengan satu tempat dibalikan ke adalah seorang Versek. Kayaknya Blazing Duet menyelamatkan diri dan Ultimate gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Bahkan sang dinosaurus Kici harus tumbang tersembeli di arah jungle. Pertempuran yang begitu epicnya terjadi di ruang yang sangat sempit di antara pit dari Orange Buff dan juga ada satu Rokursa. Dan itu adalah setup tarik ulur yang sangat luar biasa layaknya Gemini. Gimana mereka menahan zaman Force-nya, The Way of Dragon-nya sehingga tidak keluar sama sekali. Mereka hanya memanfaatkan Brass dengan satu Blazing Duet untuk mengusir teman-teman dari EVOS Dan Legends. Brass tidak mengeluarkan Blazing Duet karena dia tahu stack yang dia kumpulkan belum cukup. Ketika stacknya minimal 6, dia langsung mengeluarkan Blazing Duet dan bahkan lihat sang dinosaurus Kicinya langsung kempes. Langsung kempes, langsung hilang lemak-lemaknya tadi ditembakin semuanya. Tapi setidaknya ada Versik yang masih bisa melarikan diri tadi, Pak. Oke, tergigit oleh seorang Dam Kupa. Masih ada mirror image, bakal coba dihantam, bakal coba ada perebutan dengan satu buah Santal yang diambil Brass. Bakal setup ada Rivo dengan sama PNS ke arah belakang. Dan lihat ultimate sempat sana, Rivo mau coba dimakan dan Rivo masih coba ada Blazing Duet menuju ke arah belakang. Seperti kali ini digoceng begitu saja dan bahkan Turtle terreset kembali. Berkumpul seluruh pemain dari EVOS Legends. Tidak ada satupun yang memiliki ataupun kekurangan darah. Karena mereka punya stok darah yang begitu banyak. Meta solid yang ditunjukkan oleh EVOS Legends dengan Estes-nya nempel semuanya berlima. Nggak akan ada yang berani untuk mendekat. Ini definisi The Pas Pamler. Pasukan pengaman jungler. Betul banget. Dulunya kita kenal sebagai Pas Pambran. Pasukan pengamanan Bran. Tapi kali ini makin hari makin jungle yang diamankan, kita persingkat jadi Pas Pamler. Iya, pasukan pengaman jungler. Lebih universal. Lebih universal. Jadi semua orang bisa memakainya. Benar sekali, Pak. Oke, Ya. item silakan Profesor. Iya, kalau misalkan melihat dari item, lihat bagaimana Versik langsung menuju ke arah satu buah Malefic Roar. Dia mau rontokin Ripo, dia mau rontokin Mat, dan jangan lupa dia mau ngerontokin Brans dengan Rhapsody-nya. Oke, langsung ada Sonata, Clover juga Rainbow, masih ada Wispa, lihat Synchrovision dan Granadesa dikeluarkan. Dari Zaman Force lagi, Clover tertangkap begitu saja, tapi ternyata masih bisa kabur. Anak kecil yang lucu dan imut masih berhasil kabur dari jeratan sang Bigetron Alpha. Wow, Clovernya masih bisa berkembali bersama dengan rekan-rekannya. Sekarang mereka berkumpul 5 lawan 5 siap untuk melakukan fight. Reknya sudah bersembunyi di dalam rumputan. Siap untuk melahap siapapun yang akan lewat di depan perutnya. Di depan sana mengcover pergerakan dari seorang Matt dan bahkan Rainbow bagus banget. Dia cover Matt kalau kalian sadar. Memang Matt-nya itu adalah Uranus tapi kalau tadi tertangkap di tengah gang seperti itu. MATT-nya langsung bisa tumbang. Benar sekali, Pak. Udah ada RKT di sana, ada anti-match juga siap untuk memberikan sebuah surprise attack yang bisa langsung ditancapkan ke arah Uranus. Kalau ngeliat kayak gini ya, aku sebenarnya kalau seandainya jadi EVOS Legends, aku nggak takut kalau nantinya Farsia-nya dari Rainbow ini bikin item-item damage full. Tapi aku lebih takut kalau dia bikin Enchanted Talisman. Ini bakal lebih berpengaruh banget karena cooldown reduksinya bakal tinggi banget dan bisa di-spam dalam satu buat teamfight. Dan bahkan aku lebih takut kalau ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Ya Allah ya Robby, bahkan aku takut banget kalau aku udah ngechat panjang lebar tapi cuma dibalas GPP. Aku lebih takut kalau seandainya udah deket ternyata dia suka sama yang lain. Oke, tapi kali ini di arah bottom lane, Matt berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Berhasil mencuri satu watu red dari tim EVOS Legends. Komponen penting yang mungkin disepelekan tapi ternyata itu membawa dampak yang besar. Oke. Di bagian tengah udah ada WM Dragon yang dikeluarkan tapi ternyata tidak. Gagal untuk mengeluarkan ultimate-nya, namun di bagian tengah, di bagian belakang Versiknya masih santuy dikawal aja. Benar-benar tim EVOS Legends baru mundur kalau misalnya Rainbow ngebuka sayapnya. Dan kalau Rainbow nggak ngebuka sayapnya, dijamin 1000 juta % itu Bigetron Alpha masih dikejar-kejar. Lihat itu meta solidnya nempel, terus kan Luminar sama Clover sama Versik tuh, lihat. Gak bakal ada yang mau ngelepasin, apalagi ini Estes ya, balik lagi. Ya ampun Oke, tapi dia Sonata, karena seorang Rainbow, terjadi paksa PNS segera belakang Riponya. Kenapa strike dapat 2, dia ada follow up damage. Clover terlalu bebas, Synchrovision Granadesa bahkan Ultimate harus tumbang. Kehilangan satu player dari tim EVOS Legends di saat ada Lord kali ini tidak baik. Ini tidak baik untuk EVOS Legends. Sebuah kerugian mereka dapatkan dan sosok yang hilang adalah Ultimate. Sosok penting yang harus ngebadanin dari depan mereka, tapi ternyata RKT pun harus menghilang. RKT Bang Otot pun tumbang dan ini akan menjadi Lord yang free untuk Bigetron Alpha. Out of nowhere, tiba-tiba ada satu Feather Attack yang nyasar ke area rumputan dan hilang begitu saja reknya. Tiba-tiba
Aku kira hanya anti-match yang akan hilang, tapi Rek hilang. Ini benar-benar bakal jadi Lord yang tidak ada kontesnya. Di menit ke-12, perbedaan network kali ini hanya 2000. Walaupun pertandingannya bisa dibilang cukup kerat, namun EVOS Legends belum menemukan celah untuk menumbangkan member dari Bigetron Alpha. Dari tadi, dari awal, semenjak ada First Blood, belum ada kill lagi yang diamankan oleh teman-teman EVOS Legends. Yes, benar banget. Dan ini adalah classy match dengan 1 poin kill dan bahkan Parah. Bigetron cuma punya 6 poin kill di menit yang Satu digit ke-13. doang. Bakal fokus di arah top lane sana. Papalo terlambat sudah mulai fokus menuju ke arah top lane menuju arah inhibitor, tapi ternyata ada satu buah kocehan dan tidak menuju ke arah turret. Di sini keuntungan yang luar biasa untuk EVOS Legends. Iya benar sekali dan berhasil memukul mundur walaupun harus kehilangan satu inverter turretnya yang ada di area top lane di bagian Itu bawah. karena dipaksa. Itu kalau misalnya nggak dipaksa, tadi Lordnya salah fokus. Salah fokus. Ya, karena Lordnya udah cuekin turretnya dan lebih berfokus sama minion dan Iya. juga ke arah anti-match yang tiba-tiba nongol. Wah, ini pertempurannya masih terus berlanjut. Nah, hanya ada 1 poin untuk EVOS Legends untuk sekarang ya. 6 poinnya berhasil dimiliki oleh Bigetron Alpha dengan 13 menit dan hampir 14 menit. Pertempuran begitu banyak yang terjadi. Tapi untuk hal yang bisa dibilang menumbangkan player, ini sesuatu yang sangat langka kali ini. Oke, tapi kita lihat pawai parade dari tim EVOS Legends bersama-sama mengambil direksi. Pawai parade. Versi dan Ya kan, bener gak? Parade, iya. Iya, Pawai rame-rame. parade EVOS Legends. Benar. Bener-bener gak ada yang terpisah sama sekali. Bahkan kalau si Versiknya aja, mau orange buff aja sampai ditungguin berlima. Saking mengerikannya, tiba-tiba Versik bisa ditendang tuh Versik, tapi KYY. Chrono Death Synchrovision telah dikeluarkan, Death Sonata pun juga sudah dikeluarkan. 2 ultimate yang bahkan kalau gue bilang, 3 ultimate bersama dengan RKT Ya. terbuang dengan sia-sia. Tapi jujur ya, kalau misalkan apalagi zaman Force kayak gitu, yang benar-benar dibutuhkan dalam team fight, Clover nggak boleh membuang begitu saja. Sembarangan. Yap. Kayak oke di area jungle, itu adalah tempat yang paling nyaman bagi Clover dengan Haritnya untuk melakukan spam dengan Chrono Death. Tapi kalau sudah tidak ada target yang optimal, tentu absorb damage-nya tidak akan maksimal juga. Oke, Brans sampai dia megang 1 jungle dari tim EVOS Legend untuk stacknya. Tapi di sini kalau kita lihat 1 kali tertangkap pergerakan dari KYY. Kalau KYY-nya gak ada flicker, ini bakal rugi banget. Thunderbolt bahkan diamankan sama Mat. Dia masih mau mana regen dan juga masih mau armor. Dia benar-benar gak bikin Enchanted Talisman. Dan bahkan melihat dari 1 buah item yang cukup unik daripada seorang Bransnya sendiri yang dia fokus ke arah Warrior Boots. Oh Dia cukup my respect sama Versik karena Versik dari awal dia udah punya Malefic Roar. Dan sisanya, I don't know, Versik mau mengarah kemana? Apakah dia bakal mengarah ke arah Queen's Wings? Atau jangan-jangan Athena Shield untuk menghindari damage Feather Airstrike yang memang sudah terlalu over. Ataukah jangan-jangan ini akan ada ke arah Immortality? Immortality. Immortality dulu, baru kalau misalnya Immortality pecah, Queen Swings or Athena udah Oh, lihat. lihat ini. Tas tuh cornet. Treboto Cornet yang lagi nobar. Ini ngapain? Ini antara Tasta sama Malfunction di situ tuh. Emang malfunction. Iya, apa Malfunction kayak Gak ada gitu. bensin. Bensin. Dia Bensin. kalau Bukan lewat bensin. sungai. Bukan bensin. Apa jadi? Bensin. Bensin. Pong bensin. Wah, Aduh, ya Allah. Hari-hari. Gua jajalin hand warmer ke rongkongan lu ya. Iya, Coba biar lu. anget. Nah, tuh. Oh. Aduh. Nanti kita tunjukin ya. Ah, Ya kita tunjukin, maksudnya kan Gak banyak bisa yang punya nanya. gua. apa? Punya gua harus gue simpen buat di rumah. Yo, Yo, Allah, udah ada genggaman tangan dia masih aja. Iya. Genggamannya lebih hangat dibandingkan hand warmer ini. Nah, tangan lu kok banyak jaring laba-laba ya, Ji? Sorry bro, sekarang udah enggak. Canda enggak. Selamat Bercanda untuk... kagak. Belum ya, Oh, belum. belum. Ya udah gak jadi. Jangan macem-macem loh, tapi lihat di arah bottom lane. Sekarang ucapin selamat. over. Bakal kelirimin saja dan ternyata Bapak lo terhormat. Kita ngecek tadi Oke. dari CCTV Living by Mandiri. Yes. Sudah dicolek oleh si Bigetron Alpha. Dan mappingnya sih yang sebenarnya harus mulai dikendalikan sama EVOS Legends. Mereka coba buka pelan-pelan. Dan kali ini melihat potensi dari Reknya. Dia masih nahan banget kupanya untuk menjadi dewasa. Sehingga dia benar-benar manfaatin momentum. Ketangkep 1 kali, baru mereka bisa pick up. Bentar, gue pengen lihat di sana Lordnya bakal coba dipasangkan dan Wah, berhasil dipaksa. diamankan oleh si Bigetron Alpha. Mana sama damage yang diberikan. Bras menuju ke arah belakang. Masih Masih ada survive. win of Brand dan pasti ada Mirror Image. Oh my God. Mirror Image menyelamatkan dari 8 seorang teammate. Hai, hampir aja tadi udah langsung tertelan. Untungnya ada momentum di mana Battle Mirror Image-nya tepat
waktu. Ulala, selamat untuk kali ini Bransnya. Lu jual gua beli, lu kasih Malefic Roar, gua kasih balik Malefic Roar-nya sama Brans. Lo jual gua borong, lo pakai Malefic Roar, gua bawa Lord, langsung gua pecahin base lo. Bukan main lo jual gua beli, siapapun yang menghadang kami akan disibas sampai mati. Tapi ternyata di arah top lane sana, para pemain dari CBG Sonava bakal coba untuk fokus di arah bottom lane. Fokus karena ini bisa terjar mid lane. Bahkan ada satu manis suara tentang dikeluarkan sama Messi dengan Freda SC dalam belakang. Brans masih mencoba untuk menyolong. Brans dengan Messi duetnya, karena belakang karena siapapun. Brans, what are you doing? Gak ada apapun yang terjadi, RKT mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Brans diselamatkan. EVOS Legends masih bisa masuk. Langsung ada Clover bahkan dengan satu masih Krovic dan juga Chronodesia. Bapak Lot yang terhormat pun tidak berhasil menuju ke arah base tim EVOS Legends. Ini dia, tapi masih ada wave minion Kici yang berusaha untuk menghancurkan base yang dimiliki Gak oleh bisa. EVOS Legends. Gak bakal bisa. Lagi dan lagi, satu buah necessary movement yang dilakukan oleh Brans yang out of nowhere jadi tiba-tiba buka tanpa adanya Feather Extract dari Rainbow yang masih cooldown. Dia tiba-tiba buka Blazing Duet di depan sana, terkena Dari damage yang terlalu siapa-siapa. tinggi dari Clover dan juga Versik. Namun dihadang dengan missile expert daripada seorang anti-mage di depannya. Wah, ini antara daripada stacknya keburu habis dan dia nggak bisa mendapatkan lagi. Dan ini ada replay. Nih, lihat. Ada Natalia doang di situ, bro. Benar. salah. Cuma Ama- ada ama Natalia. Kupa, ama Kupa. Ama Kupa. Dan berhasil ketangkep. Dan udah gak bisa kemana-mana. Dan dia ngakuin of nature memang menahan physical damage. Tapi tidak untuk magical damage. Dan Iya. juga true damage. Jangan lupa bahwa Clover juga memiliki satu buah Calamity Reaper. Itu yang bakal jadi concern dari seorang Brans sendiri. Dan Brans gak boleh melakukan hal tersebut 2 kali. RKT sudah mengamankan satu item rob Awemas untuk menangkap seorang Bransnya. Item favoritnya Snowy. Iya. Awe Mas. Dipakai di 1-1 tapi. Iya, dipakai di 1-1. Oke. Oke, ini dia Bransnya pun udah balik lagi nih. Mereka dari Big Town Alpha pun harus reset lagi, harus reset lagi. Mereka harus memikirkan strategi seperti apa lagi untuk bisa menghantam karena EVOS Legend. Karena 3 inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Legend pun sudah rontok. Sudah habis dan baru aja digaruk-garuk kabel dari Uranusnya sudah mulai copot-copot. Clover bakal coba untuk buka wajah berada seorang Mat. Lihat Synchro Vision dan Chronodes. Tapi Clover memilih untuk mundur. RKT berada di garis depan untuk memastikan seorang Clover mampu pula. Tapi RKT tidak boleh terperangkap. KYY seperempat darah terakhir dan dia tidak mau lebih. Tapi- Dia punya flicker tapi dia tahan. Tapi kayaknya butuh kayak Golden Helmet sih kalau misalkan dia mau nahan damage kayak gini. Jadi dia bisa mainin tarik ulurnya. Dia ngumpet dulu di rumput, nungguin beberapa detik, and then nge-regen HP-nya. Regen SP-nya. Dengan gratis, apalagi dengan Sky Golden Helmet ya. Jadi dia juga lebih sustain lagi dalam sebuah teamfight jangka panjang. Dan tersisa base-nya doang memang dari EVOS Legends. Namun, Big Town Alpha tidak akan dengan mudahnya bisa merontokkan base ini. Karena dengan hadirnya Estes, meta solid late game adalah jawaban untuk EVOS Legends. Oke, Matnya mulai tergigit di area rumputan, tapi Matnya Mas. masih santai untuk bisa pergi karena belum ada gangguan yang begitu signifikan yang harus bisa disupport langsung oleh rekan-rekannya karena dia masih bisa menyelamatkan diri sendiri. Oh Santai my God. lagi nih, Riponya coba lihat di bagian bawah sembunyi dulu, tipis-tipis dulu di dalam rerumputan. Oke, melihat potensi seperti ini, Big Gatron Alpha benar-benar punya kesempatan besar banget untuk dapetin kemenangan di game pertama. Tapi bahkan dari Big Gatron Alpha kali ini gua lihat ini adalah satu-satunya game yang dia melakukan blunder cukup dikit. Bahkan cuma hanya 1 kali aja Profesor KB. Cuma dari Bransnya doang tadi di arah base dari tim EVOS Legends. Sisanya aman. Biasanya ini beberapa kali, gua sama Kabi juga bilang, kalau Big Gatron Alpha itu ada punya salah satu kelemahan itu sering banget melakukan accessory move. Oke, Unnecessary movement. unnecessary movement. Iya. Unnecessary movement. Unnecessary movement. Oke, ini Oke, dia. Clover udah hampir. mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan Chronodes dan bahkan Zaman Force tidak ada. 2 ultimate telah terbuka. Rainbow gak punya Purify. Dan ingat Ripo di arah bottom lane masih melakukan tugasnya dengan baik dan disiplin tentunya Profesor. Ya ini kan satu momen yang disiplin juga dari Ripo. Dia bisa memanfaatkan hal tersebut dan datang tiba-tiba dengan stack yang penuh, knockout strike, spam ke arah teman-teman EVOS Legends dan bahkan melakukan cutting minion dengan cepat juga. Oke, Ripo di depan sana. Knockout strike telah keluar tapi The Way of Dragon yang arah Sonata. salah dari seorang KYY membuat Anti-Match kegeser begitu saja. Dengan badan yang cukup immute di depan sana Anti-Match berada di garis
garis depan dan membuka semua vision yang bisa dilihat oleh tim EVOS Dan Legends. lihat bagaimana cara deny seorang Clover. Ketika Clover ngeliat, set tuh ada Federer Esrek mundur langsung dia. Chronodes ke arah berlawanan. Ya bahkan mundurnya nggak tanggung-tanggung ya di zaman pos juga. Tapi ada wave minion di bagian bawah yang sepertinya sedikit lagi akan bisa masuk ke dalam pekarangan rumah dari EVOS Legends. Anti-Maze berada di garis depan, lihat melahap semua damage. Melihat semua musuh Bigetron Alpha, dia tak gentar, dia tak gantung. Langsung maju terus tanpa ada ragu. Iya benar sekali. Sementara itu Tapi lama-lama rontok juga itu. Tuh. Coba Dia lihat. gini. Ionic Edge ini stacknya 4 sih berarti. Dia bilang gini, baru pengen maju dengan bangga, nggak jadi dah. Maju dengan bangga. Maju dengan bangga. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Itu lordnya udah free hit banget sih, harusnya kita lihat aja dari minimap ada beberapa hero dari setengah? Bigetron Alpha udah ada setengah, bahkan dari Oke. EVOS Legends pun nggak bisa mendekat dengan begitu cepat. Bentar, Ripo. gue tanya, Itu. siapa yang sering kayak gitu? Rinasmi. Pinter. Oke, tapi kali ini lihat. Bigetron Alpha bakal coba dipaksa. Tahan. Lordnya setengah darah. Anti-Maze di garis depan. Mencoba untuk Brase menggigit datang, seorang Brase Kayeye. datang. Bakal lihat Brase datang dan bahkan seperti Lord kali ini diamankan oleh tim Bigetron Alpha lagi. Agak dejavu memang, tapi kali ini melihat hal tersebut Ripo tiba-tiba menjadi Rinasmi V2. Ya kan? Wah. Makanya gue tanya langsung pada inget gak siapa yang sering kayak itu gitu? baru mau ngomongin tuh soalnya. Hmm. Itu Rinasmi paling hobi tuh kayak gitu, main sama Lord. Kebiasaannya ya. Benar. Sendiri. Kumis. Bang Kimus ya. Simus, serigala berkumis. Orang serigala kan ya berbulu gitu kan. Dia berkimus. Berbulu berkumis. Oke, kita berbeda. bakal melihat Bapak Lord yang terhormat bakal coba Item udah menuju komplit. ke arah base dari para Plot pemain twist. tim EVOS saja. Boss Immortal. kita keluarkan, VDS ke arah belakang. Oh, coba tergigit begitu saja. Anti-Maze RKT gak punya ultimate, Anti-Maze menjadi kecil. Tapi ternyata ada Ripo, Noko Strike dikeluarkan. Udah masuk ke arah base. Cepat kali ini Clover mengacak-acak arah belakang. Blessing duet saja untuk defensif. Blessing duet bukan ofensif. Bapak Lordnya masuk, tapi masih Gak bisa. ada super minion di tiga lane yang berbeda. Oh my god, Wow, masih bisa wow. di-defend dan bahkan masih dengan Metal Solidnya Luminar di arah belakang masih nge-heal up dengan cepatnya. Oh my god, tukang samai kejebur gas. Oh my god. Mantap sekali Kompak, tapi kali ini lihat malah di garis depan. Mencoba dibalikan keadaannya. Benar. Tapi hilang, Franja hilang. Oh my god, Versing berhasil mendapatkan 2 poin tapi masih mau lebih garis seorang bat. Dan ini bencana. Sudah memasuki menit yang keempat. Musuh 2 hilang, immortality-nya pecah. Dan Verso kepada gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Ini bencana. Menyisakan beberapa player aja dari Bigetron Alpha. Kita lihat sesaat lagi apakah yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Apakah mereka bisa untuk langsung menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi satu Rhapsody-nya mencoba untuk melihat apakah ada orang di dalam rumputan. Udah ada beberapa hit yang dilakukan. Sementara itu untuk Kupa hanya menjadi tameng di bagian depan. Oh my god, lihat EVOS Legends memanfaatkan posisi ini. Mencoba mendapatkan satu buah turret di luar sana. Orange Pulse sudah hilang. Fokus ke arah inhibitor. Tersisa 3 orang. Dipaksa kembali saja ke arah belakang. 2 striker yang salah. Clover berhasil mendapatkan inhibitor turret. Kayaknya Sakaratul Maut. Ada beda Estrek utuhnya yang menyelamatkan hari dari Bigetron Alpha. Kayaknya buying time dengan luar biasa. Dan bahkan kayaknya kepentok. Enggak ada yang lihat. Dikit begitu saja. Immortality-nya pecah. Oh my god. Kayaknya. Udah muterin ini, udah kayak Istora Senayan diputerin Pak ya. Sambil lari-lari sore, santai banget dia lewatnya. Satu kata untuk kayaknya. Apa itu? Nice try. Nice try. Oh 2. Maaf. Kirain 1. Nice gitu Tapi satu. lihat, bakal coba dipaksa di arah mid lane-nya. Fokus melakukan clearing minion dulu terlebih dahulu. EVOS Legends gak terlalu terburu-buru. Dan bahkan Anti-Maze difokuskan di arah top lane untuk mendorong pergerakan dari minion di arah top lane. Yap, benar sekali ini dia cukup melambat lagi tempo permainan. Sementara untuk Lord masih ada 70 detik lagi. Ingat, ini sudah masuk ke menit 25. Siapapun yang akan jauh. Berat ke arah belakang, Blessing dua dikeluarkan untuk defensif. Masih ada heal dari Luminar, hebatnya coba dipaksa dari Ripo di sana. Kompak, Ripo masih punya immortality. Masih berhasil ke arah belakang. Tapi Anti-Maze dengan bala bantuan di arah top lane-nya. Datang dengan Anti-Maze bersama anak-anak kecilnya. Udah ada gerobak UMKM yang langsung dibawa berkumpul juga. Siap untuk menghancurkan pesta dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini Clover mengacak-acak ke arah belakang. Memaksakan keadaan. Clover. Whatever Clover. What are you doing? Clover terlalu offside. Bahkan defensi besarnya. Besta. Lihat. EVOS Legends. Oh my God. Ada suara. Bencana. Ada suara. Apa? Comeback gak? Comeback lama sangga. Wow.
permainan yang sangat panjang di game